makhluk sosial dan juga sebagai makhluk komunikasi, manusia dalam hidupnya diliputi oleh berbagai macam simbol, baik yang diciptakan oleh manusia itu sendiri maupun bersifat alami. Di dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tidak dapat membedakan pengertian antara simbol dan kode. Bahkan banyak orang menyamakan kedua konsep itu. Simbol adalah lambang yang memiliki suatu objek, sementara kode adalah seperangkat simbol yang telah disusun secara sistematis dan teratur, sehingga memiliki arti. Sebuah simbol yang tidak memiliki arti bukanlah kode, kata David K. Berloh. Pemberian arti pada simbol adalah suatu proses komunikasi yang dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya yang berkembang pada suatu masyarakat. Oleh karena itu, dapat disimpulkan sebagai berikut. A. Semua kode memiliki unsur nyata. B. Semua kode memiliki arti. C. Semua kode tergantung pada persetujuan para pemakainya. D. Semua kode memiliki fungsi. Dan E. Semua kode dapat dipindahkan, apakah melalui media atau saluran-saluran komunikasi lainnya. Kode pada dasarnya dapat dibedakan atas dua macam, yakni kode verbal atau bahasa dan kode nonverbal atau isyarat. Kode verbal dalam pemakaiannya menggunakan bahasa. Bahasa dapat didefinisikan seperangkat kata yang disusun secara berstruktur sehingga menjadi himpunan kalimat mengandung arti. Bahasa memiliki banyak fungsi, namun sekurang-kurangnya ada 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Ketiga fungsi itu ialah A. Untuk mempelajari tentang dunia sekeliling kita, B. Untuk membina hubungan yang baik di antara sesama, C. Untuk menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia, dan D. Untuk mempelajari dunia sekeliling kita. Kode nonverbal. Kode nonverbal yang digunakan dalam berkomunikasi sudah lama menarik perhatian para ahli, terutama menurut dari kalangan antropologi, bahasa, bahkan dari bidang kedokteran. Perhatian para ahli untuk mempelajari bahasa nonverbal diperkirakan dimulai sejak tahun 1873, terutama dengan munculnya tulisan Charles Darwin tentang bahasa ekspresi wajah manusia. Oleh sebab itu, Mark Nabbs pada tahun 1973 menyebut bahwa penggunaan kode nonverbal dalam berkomunikasi memiliki fungsi untuk: yang pertama, meyakinkan apa yang diucapkannya; yang kedua, menunjukkan perasaan dan emosi yang tidak bisa diutarakan dengan kata-kata; yang ketiga, menunjukkan jati diri sehingga orang lain bisa mengenalnya; dan yang keempat, menambah atau melengkapi ucapan-ucapan yang dirasakan dan belum sempurna. Kode nonverbal dapat dikelompokkan dalam beberapa bentuk, antara lain: A. Kinesis, ialah kode nonverbal yang ditunjukkan oleh gerakan-gerakan badan. Gerakan-gerakan badan bisa dibedakan atas 5 macam berikut. Yang pertama, emblems. Emblems ialah isyarat yang berarti langsung pada simbol yang dibuat oleh gerakan badan. Misalnya mengangkat jari V yang artinya victory atau menang, mengangkat jempol yang terbaik untuk untuk orang Indonesia dan terjelek untuk orang India. B. Bahasa yang digunakan dalam berbicara berbeda dengan bahasa yang digunakan penerima. C. Effect display, ialah isyarat yang terjadi karena adanya dorongan emosional sehingga berpengaruh pada ekspresi muka. Misalnya tertawa, menangis, tersenyum sinis, dan sebagainya. Hampir semua bangsa di dunia melihat perilaku tertawa dan tersenyum sebagai lambang kebahagiaan, sedangkan menangis melambangkan sebagai kesedihan. D. Regulators ialah gerakan-gerakan tubuh yang terjadi pada daerah kepala, misalnya mengangguk tanda setuju dan menggeleng tanda menolak. Dan E. Adaptori ialah gerakan badan yang dilakukan sebagai tanda kenyangkiran. Misalnya menggerutu, mengepalkan tinju ke atas meja, dan sebagainya. Sentuhan atau touching ialah isyarat yang dilambangkan dengan sentuhan, dan menurut bentuknya sentuhan badan dibagi menjadi 3. Yang pertama, kinestik ialah isyarat yang ditunjukkan dengan bergandengan tangan satu sama lain sebagai simbol keakraban atau kemesraan. Yang kedua, sosiofugal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan jabat tangan atau saling merangkul. Yang ketiga, thermal ialah isyarat yang ditunjukkan dengan sentuhan badan yang terlalu emosional sebagai tanda persahabatan yang begitu intim. Bagian D, paralanguage, ialah isyarat yang ditimbulkan dari tekanan atau irama suara sehingga penerima dapat memahami sesuatu di balik apa yang diucapkan. Misalnya, datanglah,
bisa diartikan betul-betul mengundang kehadiran kita atau sekedar basa-basi. Bagian E, diam. Berbeda dengan tekanan suara, sikap diam juga merupakan kode nonverbal yang mempunyai arti. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap berdiri sangat sulit diterka apakah orang itu malu, cemas, atau marah. Bagian F, postur tubuh. Well dan Siegel, 1961. Dua orang ahli psikologi melalui studi yang mereka lakukan berhasil menggambarkan bentuk-bentuk tubuh manusia dengan karakternya. Keduanya membagi bentuk tubuh atas 3 tipe, yakni yang pertama, ektomorfi, bagi mereka memiliki badan tubuh kurus tinggi. Yang kedua, mesomorfi, mereka memiliki badan tegap tinggi dan elastis. Yang ketiga, endomorfi, bagi mereka yang memiliki bentuk tubuh pendek, bulat, dan gemuk. Bagian G, kedekatan dan ruang. Proximity adalah kode nonverbal yang ditunjukkan kedekatan yang mengandung arti proximity dibagikan atas teritori dan zone. Edward T. Hall 1959 membagi kedekatan menurut teritori atas 4 macam, yakni yang pertama, wilayah intim rahasia, yang kedua, wilayah pribadi, yang ketiga, wilayah sosial, dan yang keempat, wilayah umum. Artefak dan visualisasi. Hasil seni banyak memberi isyarat yang mengandung para antropolog dan arkeolog sudah lama memberikan perhatian terhadap benda-benda yang digunakan oleh manusia dalam hidupnya, antara lain artefak. Warna. Warna juga memberi arti terhadap suatu objek di Indonesia. Warna hijau seringkali diidentikan dengan warna Partai Persatuan Pembangunan, kuning sebagai warna golongan karya, dan merah sebagai warna Partai Demokrasi Indonesia. Waktu. Ungkapan time is money membuktikan bahwa waktu sangat penting bagi orang yang ingin maju. Oleh karena itu, yang sering menepati waktu dinilai sebagai orang yang mampu pikiran modern. Waktu mempunyai arti tersendiri dalam kehidupan manusia. Bagi masyarakat tertentu, melakukan suatu pekerjaan seringkali melihat waktu, misalnya membangun rumah, menanam padi, melaksanakan perkawinan, membeli sesuatu, dan sebagainya. Bunyi. Kalau paralague dimaksudkan sebagai tekanan suara yang keluar dari mulut dan menjelaskan ucapan verbal, banyak bunyi-bunyi yang dilakukan sebagai tanda isyarat paralague, misalnya bersiul, bertepuk tangan, bunyi trompet, letusan senjata, beduk, tembur, screen, dan sebagainya. Bau juga menjadi sebagai kosmetik. Bau juga dapat dijadikan sebagai petunjuk arah, misalnya posisi bangkai, bau karet terbakar, dan sebagainya. Teknik pengolahan pesan. Setelah kita mengetahui tipe dan fungsi kode verbal dan nonverbal, persoalan yang akan muncul ialah bagaimana cara menggunakan kedua kode tersebut dalam penyusunan pesan. Menurut Cassandra, ada 2 model dalam penyusunan pesan, yakni penyusunan pesan yang bersifat informatif dan penyusunan pesan yang bersifat persuasif. Yang pertama, penyusunan pesan bersifat informatif. Model penyusunan pesan dan yang bersifat informatif lebih banyak ditunjukkan pada perluasan wawasan dan kesadaran khalayak. Proses lebih banyak bersifat difusi dan penyebaran sederhana, jelas, dan tidak banyak menggunakan jargon atau istilah-istilah yang kurang populer di kalangan khalayak. Yang kedua, penyusunan pesan bersifat persuasif. Model penyusunan pesan yang bersifat persuasif bertuju untuk menggunakan persepsi, sikap, dan pendapat khalayak. Oleh sebab itu, penyusunan pesan persuasif memiliki sebuah propisi, dan propisi di sini ialah apa yang dikehendaki sumber dan penerima sebagai hasil pesan yang disampaikan. Artinya, setiap pesan yang dibuat diinginkan adanya perubahan. Bagian A, fair appeal. Fair appeal ialah metode penyusunan atau penyampaian pesan dengan menimbulkan rasa ketakutan kepada halayak. Sebenarnya halayak kurang senang menerima pesan yang disertai ancaman yang menakutkan.
Bagian kedua yaitu emotional appeal. Emotional appeal ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan berusaha mengunggah emosional halayak, misalnya dengan mengungkapkan masalah suku, agama, kesenjangan ekonomi, diskriminasi, dan sebagainya. Bagian C yaitu reward appeal. Reward appeal ialah cara penyusunan atau penyampaian pesan dengan menawarkan janji-janji kepada halayak. Dari berbagai studi yang dilakukan dalam hubungannya dengan reward appeal, ditemukan bahwa dengan menjanjikan uang 1 juta rupiah, seseorang cenderung mengubah sikap daripada menerima janji 50.000 rupiah. Bagian D, motivational appeal. Motivational appeal ialah teknik penyusunan pesan yang dibuat karena janji-janji, tetapi disusun untuk menumbuhkan internal psikologis halayak sehingga mereka dapat mengikuti pesan-pesan itu, misalnya menumbuhkan nasionalisme atau gerakan memakai produksi dalam negeri. Bagian E, humorous appeal. Humorous appeal ialah teknik penyusunan pesan yang disertai dengan humor, sehingga dalam penerimaan pesan halayak tidak merasa jenuh. Pesan yang disertai humor mudah diterima enak dan menyegarkan. Hanya saja dalam penyampaian pesan disertai humor, diusahakan jangan sampai terjadi humor yang lebih dominan dari materi yang disampaikan. Banyak faktor yang memengaruhi orang sehingga menerima perintah, antara lain atasan atau senioritas. Namun perlu diketahui bahwa meskipun orang yang diperintah itu tidak pandai dalam garis komando organisasi, tetapi ia dapat melaksanakan perintah itu dengan senang hati melalui cara-cara berkomunikasi yang baik. Artinya apapun yang diperintahkan itu dirasakan bukan sebagai perintah, melainkan sebagai suatu hubungan yang baik.